Apa kamu bilang kita putus? Segitu gampangnya ya kamu bilang putus. Padahal hubungan kita ini udah terlalu jauh. Udah bertahun-tahun. Hanya karena kesalahan sepele kamu mau mutusin aku. Dan kamu lebih memilih wanita ini ketimbang aku. Oke, fine. Oke, aku bakalan menerima apapun keputusan yang kamu ambil. Semoga kamu berbahagia dengan wanita ini. Aku akan pergi dari hidup kamu. Dan tolong jangan ganggu hidup aku lagi. Semoga kalian berbahagia. Terima kasih. Minasan, konnichiwa. Okahana YouTube channel yokoso. Dan sahabat Okahana dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pernah gak sih kalian ngalamin yang namanya putus cinta? Yang mana hubungannya itu sudah dijalani bertahun-tahun tapi akhirnya kandas. Akhirnya tidak bisa berjalan lagi seperti apa yang kita mau. Dan memang membuat luka di hati kita. Dan sangat susah sekali untuk kita melupakan kenangan-kenangan bersama mantan. Dan susah untuk move on. Nah, di tips kali ini saya akan memberikan teman-teman semua tips move on yang ampuh dan manjur untuk kalian semua. Oke? Jangan berpikir hanya ada dia. Kalian harus menjadi yang lebih baik lagi. Oke, seperti apa tips ampuh dari saya? Simak ya. Tips yang pertama yaitu menerima kenyataan. Di dunia ini pasti semua orang pernah yang namanya mengalami broken heart. Sama halnya dengan saya waktu masih muda dulu. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan dengan lapang dada, dengan legowo. Ambillah waktu sejenak untuk merenung dan meluapkan semua galau yang ada di hati kalian. Oke? Jadi kalian harus bisa menerima dengan legowo, dengan lapang dada. Anggap saja si mantan itu bukan yang terbaik untuk kalian. Oke? Jangan selalu berpikir bahwa kekurangannya ada di diri kalian. Anggap saja bahwa si mantan itu adalah orang yang tidak tepat untuk mendapatkan kasih sayang kalian. Jadinya dia itu adalah orang yang paling rugi yang udah mutusin kalian. Oke, proses ini saya tahu sangat memerlukan waktu, bahkan berbulan-bulan. Jadi tergantung dari kondisi kalian. Jika kalian mencintai seseorang begitu sangat dalam, maka ketika kalian sakit hati, maka sedalam itulah rasa sakit hati yang kalian akan dapatkan. Jadi saran saya untuk kedepannya ketika mencintai seseorang itu jangan terlalu dalam. Karena ketika sakit hati nanti, sebesar itulah rasa sakit yang akan kalian rasakan. Mencintai boleh, tetapi bodoh jangan ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita, maka move on tidak akan sulit kita lakukan. Oke, tips yang kedua yaitu batasi komunikasi. Jika kalian dan mantan itu adalah satu kampus atau satu tempat kerja, sekantor, kalian harus membuat tembok batasan. Jangan berkomunikasi kembali dengan si mantan, baik itu lewat SMS, chat, ataupun lain sebagainya, ataupun dengan mengobrol. Jangan sama sekali, sebab hal itu akan membuat kalian menjadi baper
dan lebih susah untuk move on. Yang ketiga yaitu stop kepoin semua hal tentang mantan. Oke, di zaman sekarang, mungkin di zaman saya dulu belum ada yang namanya sosmed ya, tapi sekarang ada yang namanya sosmed, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Stop kalian kepoin atau stalking akun sosmed si mantan, oke? Jangan selalu ingin tahu dari updatean terbaru dari si mantan. Stop, pokoknya tentang stalking tentang si mantan. Bila perlu, blokir semua akun sosial media sosial si mantan dan blokir nomor teleponnya. Buat hati kalian itu benar-benar tenang, karena hati kalian sekarang ini adalah masih dalam pemulihan, supaya kalian tidak teringat-ingat lagi dengan si mantan. Tips yang keempat yaitu stop dengerin yang namanya lagu galau. Oke, saya tahu ketika sedang broken heart atau sakit hati, kita pasti akan cenderung mengurung diri di dalam kamar dan mendengarkan lagu-lagu yang mellow, yang sedih, yang mana ketika kita sakit hati mendengarkan kembali lagu yang mellow, seperti kita itu menaburi garam dalam luka kita yang membuat rasa itu menjadi sangat perih. Jadi stop, haram hukumnya jika kalian lagi broken heart mendengarkan lagu-lagu yang mellow. Saran dari saya, janganlah mendengarkan lagu mellow, dengarkan lagu-lagu yang happy. Bahkan sangat penting juga dalam masa pemulihan ini kita mendengarkan lagu-lagu rohani ya teman-teman, untuk menyejukkan, menenangkan jiwa kita yang lagi galau. Saran saya, dengarkan lagu-lagu rohani sesuai dengan kepercayaan kalian. Tips yang kelima yaitu isi waktu dan tekuni hobi kalian dengan happy. Apapun itu hobi kalian, misalnya cowok mancing, lakukan mancing dengan happy ya, mancing di laut misalnya dengan perahu, atau hiking, atau golf, atau seperti saya suka foto-foto. Oke, saya mengambil photoshoot, selain dapat duit juga bisa menyalurkan hobi kita ya. Jadinya kita merasa happy ya, karena sudah menyalurkan hobi kita. Kita harus membuat diri kita sibuk, oke? Keep yourself busy, oke? Tips yang keenam yaitu hilangkan barang-barang dari si mantan. Oke, jika barang tersebut adalah barang yang mahal, tidak ada salahnya jika kalian donasikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Selain baik untuk kalian, juga baik untuk orang lain yang membutuhkan tersebut. Jangan pernah simpan barang-barang dari si mantan yang mana akan mengingatkan kembali luka lama. Oke, tips yang ketujuh yaitu ganti pertemanan. Ketika putus dengan mantan, kita harus berteman dengan orang-orang baru, dengan lingkungan yang baru, yang mana memberikan energi positif, aura positif bagi kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita perlu membuka diri kita kepada orang lain. Jangan terus-terusan kita itu terpuruk ya teman-teman. Kita harus membuka diri kita, membuka wawasan kita, memperluas pertemanan kita kepada orang-orang baru. Siapa tahu orang-orang baru tersebut adalah orang-orang yang mana akan membawa kita ke hal-hal yang lebih baik di dalam hidup kita. Oke, tips yang terakhir, tips yang ke-8 dari saya yaitu kita harus meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita dari segi in and out. Oke, di dalam luar dulu ya teman-teman, kita harus bisa
merawat diri kita menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika teman-teman belum pernah memakai skincare, pakailah skincare, rawat wajah kalian, rambut kalian dari atas ke bawah agar semakin penampilannya itu menarik, modis, stylish, good looking ya teman-teman. Dan dari dalam, dari segi dalam kita harus menambah wawasan kita, belajar tentang banyak hal yang kita sukai, menggali potensi yang ada dalam diri kita, mengembangkan bakat kita, sehingga kita menjadi wanita yang berkualitas. Jadi selain kita itu mempunyai kecantikan atau kegantengan ya dari luar, tapi kita juga mempunyai sebuah inner beauty dari dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi jangan pernah yang namanya terpuruk bahwa kalian itu banyak kekurangan. Percaya kepada diri kalian. Kita harus percaya diri, kita harus pede, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah wanita yang patut untuk dicintai, bukan disia-siakan. Nah, tips dari saya ya teman-teman, untuk kalian yang lagi broken heart, saran dari saya itu ketika kita broken heart, jangan buru-buru mencari gebetan baru. Oke? Jadi kita harus menikmati dari kegalauan, rasa sakit hati yang kita alami, dari rasa sedih yang kita alami ini. Kita harus bisa menikmatinya. Untuk kenapa? Untuk kesehatan jiwa kita. Rasa sakit yang kalian alami akan mendekatkan kalian kepada diri kalian, dan juga akan mengetahui kekuatan yang ada di dalam diri kalian. Siapa tahu setelah kejadian ini kalian bisa mengeluarkan inspirasi di dalam hidup kalian, dan juga bisa mengeluarkan karya-karya baru karena kejadian yang kalian alami. Oke teman-teman semua, demikian ya tips dari saya cara ampuh untuk move on dari mantan ya teman-teman. Semoga kalian yang sekarang lagi broken heart, kalian boleh untuk menikmati rasa kegalauan, kesedihan kalian, tapi jangan sampai berlarut-larut ya teman-teman. Kalian harus bangkit, harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga mantan kalian itu menyesal udah nyanyain kalian, udah melukai perasaan kalian. Semoga kalian mendapatkan pasangan yang baru yang tentunya lebih baik dalam segala hal dari mantan kalian. Semoga konten saya ini bermanfaat. Akhir kata, saya Oka Hana mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video saya hingga selesai. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,